Berjumpa semuanya yang sangat dibanggakan oleh Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah bola cair yang menyebar yang disebabkan dari Void God Armor milik Zhu Yao. Pada saat yang sama beberapa sosok dari Taiksu pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Mereka tampaknya ingin merebut Void God Armor yang baru saja ditinggalkan oleh Zhu Yao. Namun meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bergerak, akan Xiao Yan masih memiliki kekuatan spiritual keadaan yang kuat. Xiao Yan pun dengan kekuatan spiritualnya segera menarik bola air tersebut ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian bola ini pun seketika mulai menutupi Void God Armor generasi kedua milik Xiao Yan. Dalam waktu sekejap tampilan Void God Armor Xiao Yan pada saat ini sedikit berubah. Tentu saja yang paling terlihat pada saat ini adalah warna Void God Armor milik Xiao Yan menjadi semakin gelap. Hal ini memancarkan kesan bahwa Xiao Yan menggunakan Void God Armor dengan kualitas yang lebih tinggi. Void God Armor milik Zhu Yao adalah generasi ketiga, oleh karena itu hal ini merupakan satu generasi lebih tinggi daripada milik Xiao Yan. Ada 3 kristal merah di dada Zhu Yao tetapi salah satunya telah hilang karena serangan Xiao Yan sebelumnya. Dengan begitu maka pada saat ini hanya ada 2 kristal merah yang berada di dada Xiao Yan. Pertahanan Void God Armor Zhu Yao juga sesungguhnya telah hancur total akibat serangan Xiao Yan. Namun tampaknya setelah penggabungan dengan Void God Armor generasi kedua milik Xiao Yan, 2 armor tersebut tampaknya sudah saling memperbaiki satu sama lain. Beberapa sosok yang melesat dari kejauhan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka merasa takjub ketika melihat Void God Armor pada saat ini meresap ke tubuh Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi. Mungkinkah orang ini adalah orang dari Taiksu? Namun jika begitu permasalahannya mengapa dirinya menghabisi Zhu Yao? Sesaat kemudian mereka pada akhirnya segera menghentikan pergerakan masing-masing dan segera berteriak ke arah Xiao Yan. Seorang yang memimpin pergerakan berteriak memerintahkan Xiao Yan untuk melepaskan Void God Armor di tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya dengan susah payah dan Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa jika mereka memiliki kemampuan maka mereka bisa datang dan melepaskannya sendiri. Meskipun Xiao Yan pada saat ini ditekan oleh gravitasi yang sangat kuat tetapi tidak ada rasa takut di mata Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini semua orang dari Taiksu juga pada saat ini terdiam. Pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya menggertakkan gigi sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiao Yan menggunakan Void God Armor Taiksu meskipun dirinya bukanlah orang Taiksu. Hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran dan Xiao Yan benar-benar tidak layak untuk menggunakan Void God Armor. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan merampoknya berdasarkan kemampuan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini jika mereka ingin mendapatkannya kembali maka mereka harus merampoknya dari Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang berbicara dengan suara yang dalam dan tanpa adanya rasa takut, orang-orang dari Taiksu pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Terlebih lagi baru saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhu Yao telah dibakar menjadi tumpukan abu oleh Xiao Yan. Orang-orang yang pada saat ini berhadapan dengan Xiao Yan juga hanya mengenakan Void God Armor dengan 2 kristal di dada masing-masing. Dengan begitu maka kekuatan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Zhu Yao. Mereka pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan benar-benar tidak bergemik menanggapi perkataan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok dari Taiksu yang mendekat. Dengan 2 kristal merah di dada masing-masing setidaknya mereka pada saat ini memiliki kekuatan keabadian yang setara dengan langkah keempat hingga langkah kelima. Dengan begitu maka akan cukup sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan mereka.
Terlebih lagi yang paling mencengangkan adalah ratusan dari Dewa Taiksu yang pada saat ini muncul. Semua orang pada saat ini tampak benar-benar berhenti bernafas melihat dan merasakan kekuatan dari sosok-sosok tersebut. Zuchi juga pada saat ini benar-benar terngangak melihat adanya ratusan makhluk raksasa yang baru saja muncul. Sebelumnya Zuchi benar-benar tidak tahu bahwa Taiksu akan mengirimkan pasukan yang begitu kuat untuk berhadapan dengan mereka. Zuchi juga pada saat ini tidak bisa melakukan apapun. Zuchi pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan baru pada saat inilah Zuchi menyadari bahwa tanpa adanya permaisuri istana Dewa Pemburu tampaknya benar-benar akan dibantai oleh orang-orang dari Taiksu. Zuchi pun menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini kembali fokus kepada Xiao Yan yang tidak bisa bergerak. Sementara itu di sisi lain 4 sosok pada saat ini terlihat meraung menuju ke arah Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang tidak bisa bergerak, semua orang pada saat ini segera mengarahkan serangan mereka secara langsung. Sosok yang paling dekat dengan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pedang hitam panjang di tangannya. Sosoknya berniat untuk memotong kepala Xiao Yan dengan satu pukul ketika melesat dengan keras. Namun begitu dirinya mendekati Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam. Pria yang memegang pedang hitam panjang pada saat ini seketika memiringkan tubuhnya dan terlempar mundur. 3 sosok lainnya juga pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja terjadi terhadap rekan mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan bisa melukai satu orang di antara mereka secara serius tanpa mengambil tindak apapun. Mereka segera menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan sosok Xiao Yan. 3 sosok ini pada akhirnya mengalami stagnasi dan mereka semua tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Pemandangan ini juga secara alami terlihat oleh banyak pasang mata sosok-sosok di belakang Dewa Taiksu. Pada saat ini sebuah suara seketika datang dari Dewa Taiksu yang terbesar di antara kerumunan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya ingin orang ini hidup-hidup sementara sisanya bisa dimusnahkan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini banyak orang kuat dari Taiksu seketika berteriak secara serempak. Sesosok tubuh pada saat ini terlihat mulai berdiri di atas Dewa Taiksu. Orang ini mengenakan Void God Armor yang lebih canggih dan tentu saja ada kristal merah yang paling mempesona di dadanya. Void God Armor miliknya pada saat ini memiliki 5 kristal berwarna merah. 2 kristal merah dapat berisi kekuatan keabadian langkah keempat hingga bahkan langkah kelima. Kekuatan keabadian yang terkandung dalam 5 kristal merah ini tentu saja bukanlah sesuatu yang main-main. Dengan berkah tersebut seseorang benar-benar bisa mewujudkan kebebasan penuh dalam pertempuran tanpa takut kehabisan energi. Selain itu ada angka 11 yang pada saat ini terlihat mencolok di lengan si pria. Melihat hal ini Xiao Yan juga menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan angka yang kecil. Nilai ini juga tentu saja mewakili status orang ini di Taiksu. Setidaknya di antara orang-orang Taiksu di alam sejati Xuan Yin, sosok ini pasti merupakan salah satu pemersatu yang hebat. Orang ini juga tidak mengenakan pelindung kepala dan sosoknya terlihat langsing dengan rambut panjang berwarna merah tua. Fitur wajahnya memancarkan kesan tajam. Sosoknya pada akhirnya segera mulai berteriak kepada jenderal yang disebut dengan Jenderal Su Chang. Sosoknya berkata bahwa nomor 11 akan menerima perintah untuk memusnahkan mereka semua. Kali ini semua orang Taiksu bisa melakukan pembantaian besar-besaran terhadap semua orang. Mereka yang membunuh lebih banyak akan diberi penghargaan militer setelah pertempuran selesai. Begitu kata-kata ini keluar sosok agung dari ratusan Dewa Taiksu segera naik ke langit. Ratusan ribu orang dari Istana Dewa Pemburu telah menderita banyak korban dalam konfrontasi dengan ribuan orang Taiksu sebelumnya. Dengan adanya tambahan pasukan ini tentu saja mereka semua benar-benar akan langsung segera dihabisi. Dengan adanya bantuan dari ratusan Dewa Taiksu akan sangat mustahil bagi mereka juga untuk mengkonsumsi energi orang-orang dari Taiksu.
Dengan kata lain, kesulitan untuk menghabisi orang Taiksu akan meningkat secara maksimal. Semakin lama waktu yang berlangsung dalam pertempuran, maka akan semakin parah pula korban yang diderita. Zuchi yang melihat adegan ini juga pada saat ini merasakan jantungnya berdebar kencang. Zuchi tanpa sadar bergumam dengan suara yang rendah bahwa semua ini sudah berakhir. Zuchi pada saat ini tampaknya tidak lagi melihat adanya harapan untuk menang. Zuchi pada akhirnya menolehkan pandangannya menatap ke arah permaisuri di ujung kejauhan. Permaisuri pada saat ini masih berdiri tegak dan anggun dan sepertinya permaisuri tidak berniat untuk beranjak. Zuchi pun segera menangkupkan tangannya ke arah permaisuri dan mulai berbicara dengan penuh hormat. Zuchi berkata bahwa situasi hari ini benar-benar telah menemui jalan buntu. Bagaimana jika mereka pada saat ini mencari cara untuk mundur dalam pertempuran? Permaisuri pada saat ini mengabaikan permohonan Zuchi yang sangat tulus. Mata permaisuri yang indah pada saat ini selalu tertuju kepada Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh permaisuri di dalam benaknya. Pada akhirnya Zuchi hanya bisa kembali menoleh ke arah banyak sosok yang naik ke langit dari ratusan dewa Taiksu. Jumlah mereka berkisar puluhan ribu orang dan jumlah seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan istana dewa pemburu. Pria Aiksu dengan nomor 11 pada saat ini seketika memicu ledakan sonik dari sisi yang jauh dari kehampaan. Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Puluhan ribu orang-orang dari Taiksu tiba-tiba bangkit dan hal ini membuat ratusan ribu orang yang bertempur dari istana dewa pemburu menarik nafas panjang. Sementara itu di atas punggung dari salah satu dewa Taiksu pada saat ini terlihat sekelompok orang berkerumun. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa sejauh ini belum pernah ada situasi di mana Void God Armor dikendalikan oleh orang luar. Dengan begitu maka orang ini harus diselidiki dengan ketat dan setelah orang ini ditangkap jiwanya harus dicari dengan cermat. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh menghabisi orang ini. Dirinya juga telah mendengar bahwa banyak orang Taiksu yang mati di tangan orang ini. Jika begitu permasalahannya sepertinya dirinya juga memang mengincar orang-orang dari Taiksu. Mungkinkah orang ini adalah seorang pemberontak dari Taiksu? Salah seorang lainnya segera berkata tidak mungkin jika orang ini adalah pemberontak. Tidak mungkin ada pemberontak di Taiksu. Tidak mungkin seorang tanpa jiwa bisa memberontak. Menanggapi hal tersebut sosok yang pertama berbicara pada akhirnya bertanya lalu bagaimana orang ini bisa mengendalikan Void God Armor? Melihat dari tahap perkembangan saat ini di dunia sejati Xuan Yin, maka akan mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk memiliki kemampuan dan memecahkan rahasia terlarang dari Void God Armor. Terlebih lagi ada batasan garis keturunan yang hanya dapat dikendalikan oleh garis keturunan dari Taiksu. Sosok-sosok ini hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan dari sosok sebelumnya. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata bahwa orang ini juga sangat kuat. Tidak satu pun di antara mereka memiliki kekuatan seperti orang ini. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu terus memikirkan mengenai hal ini. Mereka harus memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa dengan mudah menangkap orang tersebut. Semua sosok pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada pertempuran di antara kedua pihak. Pada saat ini orang kuat Taiksu dengan nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiao Yan dengan cepat. Orang-orang yang mengepung Xiao Yan sebelumnya juga pada saat ini segera mundur dan segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah nomor 11. Sementara itu nomor 11 segera mengulurkan telapak tangannya ke arah Xiao Yan dan berniat untuk menangkap Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah sosok yang mendekat dan mata Xiao Yan tertuju pada 5 kristal merah di armor tersebut. Melihat 5 kristal merah ini mata Xiao Yan pada saat ini seketika berbinar.
Armor ini bahkan lebih kuat dari Void God Armor yang baru saja diperoleh dari Zhu Yao. Efektivitas dari Void God Armor ini juga tidak diragukan lagi. Dengan begitu secara alami akan lebih baik bagi Xiao Yan untuk mendapatkan Void God Armor yang lebih kuat ini. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Adapun mengenai orang Taiksu yang pada saat sebelumnya terluka ketika menyerang ke arah Xiao Yan, hal tersebut bukan dilakukan oleh Xiao Yan melainkan gadis bayangan yang bersembunyi di balik kehampaan. Pada saat ini begitu nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiao Yan, bala bantuan juga tiba. Sosok-sosok dari Labu Dewa Bermata 9 pada saat ini segera berdiri di hadapan Xiao Yan. Melihat beberapa sosok yang muncul, sosok Taiksu nomor 11 juga pada saat ini melambat. Cairan mengalir di lengannya sebelum akhirnya berubah menjadi palu godam di telapak tangannya. Sosoknya pada akhirnya kembali melesat dengan memegang palu godam yang memiliki kekuatan keabadian yang melonjak. Seketika palu ini tanpa banyak penundaan lagi segera mulai dihantamkan ke arah semua orang. Mata Xiao Yan pada saat ini menyipit begitu Xiao Yan melihat para senior di depannya menyebar. Sue Lingzun berada di depan sementara pendekar pedang gila dan rubah iblis berekor 9 berada di satu sisi yang berlawanan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa teknik seperti ini bukanlah sesuatu teknik yang dilakukan secara asal-asalan. Bagi Xiao Yan yang pernah memiliki tim, Xiao Yan sekilas bisa mengetahui bahwa teknik dari senior-senior ini semuanya memiliki pembagian kerja masing-masing. Begitu palu godam ini melesat dan terjatuh, Sue Lingzun pada saat ini melakukan bagiannya sendiri. Sue Lingzun segera melesatkan serangan dengan keras menggunakan pedang besi di tangannya. Namun sesungguhnya penyerang sebenarnya di dalam teknik ini tampaknya adalah pendekar pedang gila. Dua pedang pada saat ini seketika muncul di belakang pria Taiksu nomor 11. Kedua ujung pedang ini menyatu sebelum akhirnya kemudian segera ditusukkan ke arah Taiksu nomor 11. Benturan besi serta percikan api pada saat ini segera berterbangan ke segala arah. Dua pedang dari Sue Lingzun mengenai palu godam dan di saat yang sama, dua pedang di belakangnya juga datang secara tiba-tiba. Menyadari adanya krisis di belakang punggungnya, sosok Taiksu nomor 11 juga seketika melonjakkan cahaya keemasan. Sosoknya membuat perisai cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan keabadian yang langsung memblokir serangan pendekar pedang gila. Sesaat kemudian kekuatan keabadian yang terkandung dari Void God Armor miliknya mulai seketika meledak. Bersamaan dengan hal tersebut, Sue Lingzun juga pada saat ini terguncang oleh palu godam milik nomor 11. Konfrontasi singkat tersebut telah menunjukkan kekuatan yang kuat yang dimiliki oleh pria Taiksu nomor 11. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok Taiksu nomor 11 yang benar-benar berhadapan dengan senior Labu Dewa Bermata 9. Hal ini menunjukkan bahwa tampaknya si pria benar-benar memiliki peringkat nomor 11 di antara orang kuat yang berada di dunia Taiksu. Kekuatan yang ditampilkan olehnya juga benar-benar sesuai dengan reputasi yang dirinya miliki. Namun meskipun begitu, ketika Xiao Yan memandang ke arah para senior dari Labu Dewa Bermata 9, jika Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati, para senior ini akan dapat dengan mudah membunuh Taiksu nomor 11. Bagaimanapun orang-orang yang berada di dalam Labu Dewa Bermata 9 ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Kekuatan mereka juga tidak lemah. Setidaknya jika mereka pada saat ini bergabung, mereka akan bisa mengatasi sosok tersebut. Bersamaan dengan pertempuran di hadapan Xiao Yan yang pada saat ini terjadi, pada saat ini banyak orang dari Taiksu datang dari belakang dan bergabung ke medan pertempuran dalam sekejap. Ratusan ribu orang di Istana Dewa Pemburu pada saat ini sudah sulit menghadapi puluhan ribu orang Taiksu. Dengan dukungan sosok-sosok yang baru saja datang, situasi dari medan perang pasti akan menjadi sepihak. Ratusan ribu orang di Istana Dewa Pemburu mungkin akan dibantai oleh orang-orang Taiksu dalam waktu singkat. Zuchi melihat pemandangan ini dan giginya pada saat ini terkatup.
Zuchi tidak lagi memiliki niat untuk bertarung karena situasi saat ini tidak lagi membutuhkan pertarungan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Kesenjangannya benar-benar sangat besar sehingga tidak perlu memikirkan hasil dari pertempuran ini. Namun meskipun begitu, Zuchi pada saat ini menoleh kembali ke arah permaisuri yang masih tidak berniat untuk mundur. Sepertinya permaisuri pada saat ini memiliki sebuah rencana untuk melawan Taiksu. Namun Zuchi pada saat ini tidak bisa memahami rencana apa yang dimiliki oleh permaisuri. Mata permaisuri pada saat ini selalu terlihat sangat tertarik tertuju kepada Xiao Yan. Dengan begitu tampaknya permaisuri juga tidak akan bisa membiarkan Xiao Yan mati di tempat ini. Zuchi pada saat ini terus memandang ke arah permaisuri dan Zuchi benar-benar sudah lagi tidak tahan. Jika permaisuri memiliki rencana, mengapa dirinya tidak segera mewujudkan rencana tersebut? Jika pertempuran seperti ini terus berlanjut dan dengan penundaan yang terus-menerus, korban dari Istana Dewa Pemburu akan menjadi semakin banyak. Zuchi pada saat ini tolak-toleh menatap ke arah pertempuran dan menoleh lagi ke arah permaisuri. Zuchi memandangi sosok-sosok yang mati secara tragis di dalam medan pertempuran. Bagaimana mungkin Zuchi pada saat ini tidak merasakan adanya rasa patah hati di dalam hatinya? Zuchi tubuhnya sedikit gemetar sebelum akhirnya Zuchi berteriak memanggil permaisuri. Zuchi tampaknya tidak lagi terlalu peduli dengan kelangsungan hidup seluruh Istana Dewa Pemburu. Tidak ada rasa takut dalam menghadapi hidup dan mati di dalam hatinya. Zuchi pada saat ini hanya ingin tahu apakah permaisuri memiliki rencana atau tidak. Zuchi terus-menerus memandangi ke arah permaisuri yang pada saat ini bahkan tidak menoleh ke arah Zuchi. Permaisuri pada saat ini melihat ke arah sosok-sosok agung dari Taiksu sebelum akhirnya kepala permaisuri sedikit tertunduk. Sesaat kemudian tiba-tiba dari suatu tempat di kehampaan, anak panah cahaya yang tidak terhitung jumlahnya seketika muncul. Setiap bulu anak panah ini mengeluarkan suara angin yang bertiup dan kemudian mereka meraung dengan padat dari segala arah. Sosok-sosok yang semula berlari kencang semuanya seketika terkejut dan segera melancarkan pertahanan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan untuk sesaat. Percikan api berterbangan kemana-mana ketika bulu panah menghantam perisai sosok-sosok dari Taiksu dengan liar. Namun hujan panah ini tidak berlangsung lama dan hanya menyebabkan semua orang Taiksu terhenti sesaat di kehampaan. Mereka pada saat ini masih belum sepenuhnya bergabung ke medan pertempuran. Selain itu tampaknya tujuan dari hujan anak panah ini juga sepertinya hanya untuk membuat mereka terhenti. Tingkat dari hujan anak panah ini juga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada orang-orang Taiksu. Menyadari hal tersebut, sosok-sosok dari Taiksu pada akhirnya kembali berinisiatif untuk melesat. Namun tiba-tiba kehampaan di depan mereka pada saat ini mulai terdistorsi. Area di kehampaan yang luas di sekitar mereka juga pada saat ini mulai terdistorsi secara perlahan. Suasana kuno dan sunyi juga pada saat ini menyebar di kehampaan. Kehampaan yang berputar pada saat ini seketika menyelimuti semua orang dengan aura zaman kuno yang melonjak. Pelangi berwarna-warni pada saat ini muncul di kehampaan yang pada saat belumnya benar-benar kosong. Pelangi ini langsung menebus seluruh kehampaan yang gelap dengan warna-warna yang cemerlang yang menyebar. Bagian atas di kepala semua orang pada saat ini bukan lagi kehampaan melainkan berubah menjadi langit. Di bawah kaki mereka juga pilar batu yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini muncul dari kehampaan. Pilar-pilar ini segera melesat ke langit dan bersusun satu demi satu. Setelah beberapa tarikan nafas, tempat di mana semua orang berada pada saat ini bukan lagi sebuah kehampaan. Tempat yang muncul di hadapan semua orang pada saat ini tampak seperti langit dan bumi. Ada atmosfer hutan belantara kuno yang berfluktuasi dan mata Zuchi ketika menyusut. Zuchi ketika melihat sekeliling dan nafasnya pada saat ini terasa terengah-engah. Zuchi sepertinya tidak bisa menerima pemandangan yang baru saja muncul di hadapannya.
Zuchi tampak terkejut dan matanya pada saat ini menunjukkan bahwa Zuchi sedang dipenuhi oleh banyak pemikiran. Sesaat kemudian Zuchi pada akhirnya bergumam bahwa dirinya pernah melihat tempat ini di suatu tempat sebelumnya, namun tempat itu seharusnya benar-benar sangat jauh dari sini. Mengapa tempat ini bisa muncul di tempat ini? Permaisuri telah mati dan bagaimana permaisuri memiliki cara untuk memindahkan istana keabadian Nirwana ke tempat ini? Memikirkan hal ini Zuchi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Zuchi memikirkan kembali apa yang telah dirinya rencanakan untuk berhadapan dengan permaisuri. Jika melihat hal ini tampaknya apa yang dilakukan oleh Zuchi ini benar-benar sungguh sangat konyol. Bahkan meskipun permaisuri telah mati dan jika permaisuri ingin menghancurkan istana dewa pemburu milik Zuchi, permaisuri masih bisa melakukannya hanya dengan beberapa gerakan. Zuchi pada saat ini benar-benar merasa sangat malu karena merasa bisa menyaingi kekuatan dari permaisuri. Zuchi berpikir bahwa Zuchi telah mendaki gunung yang sangat tinggi yang Zuchi tuju. Namun ketika akhirnya melihat ke atas dirinya segera menyadari bahwa puncak gunung yang dirinya tuju masih sangatlah jauh. Perasaan seperti ini pada akhirnya benar-benar membuat hati Zuchi seolah-olah terasa jungkir balik. Zuchi juga tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi pada saat ini. Dirinya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini. Mata Zuchi pada akhir segera tertuju kepada Xiao Yan yang pada saat ini masih tetap tidak bergerak. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini dikepung oleh orang-orang dari Taiksu, Zuchi pada saat ini menghela nafas. Zuchi merasa bahwa Zuchi pada saat ini tampak seperti orang yang sangat lemah. Zuchi memandangi sosok Xiao Yan yang pada saat ini sangat mirip dengan Zuchi. Sejauh ini Zuchi masih belum mengetahui alasan keberadaan Xiao Yan. Selain itu tepat ketika dirinya melihat ke arah Xiao Yan dia merasakan adanya perasaan yang begitu akrab. Zuchi pada akhirnya sedikit menyipitkan matanya dan bertanya apa hubungan antara Xiao Yan dan Zuchi. Apakah pada saat ini Zuchi sesungguhnya hanyalah tiruan atau klon dari Xiao Yan? Zuchi pada saat ini berpikir bahwa permaisuri pada saat sebelumnya berjanji kepada Zuchi untuk memberikan mereka berdua kesempatan bersaing secara adil. Implikasi dari perkataan tersebut adalah akan terjadinya pertarungan hidup dan mati yang tidak terhindarkan di antara mereka berdua. Pertempuran ini juga akan menentukan siapakah yang hidup dan siapakah yang akan mati. Zuchi pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya ketika memikirkan semua ini. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini segera mengulurkan tangannya yang ramping dan permaisuri seketika diselimuti oleh cahaya. Pemandangan ini seketika menarik perhatian semua orang, begitu juga dengan Xiao Yan. Sesaat setelah cahaya meredup pada saat ini permaisuri terlihat telah mengubah pakaiannya. Permaisuri mengenakan jubah Phoenix emas dan mahkota emas kecil di kepalanya. Dirinya memancarkan rasa kebangsawanan yang tidak terbatas di dalam setiap gerakannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan berpikir bahwa tidak peduli ini adalah permaisuri. Sosoknya meskipun telah menjadi dewa dirinya tetaplah seorang wanita. Bahkan di medan perang dirinya benar-benar tidak lupa untuk mengganti pakaiannya. Selain itu yang lebih mencengangkan lagi adalah adanya bayangan besar yang perlahan muncul di bawah tubuh permaisuri. Seekor naga emas besar pada saat ini segera menopang permaisuri dengan kepalanya. Ada benda yang seperti tahta yang berada di tanduk naga sebelum akhirnya permaisuri duduk di tahta tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang karena aura dari permaisuri pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan dominasi. Bersama dengan hal tersebut di belakang permaisuri pasukan perkasa juga pada saat ini muncul. Meteor terus-menerus meraung sebelum akhirnya mengembun menjadi beberapa sosok di belakang permaisuri. Begitu semua orang tiba, semua orang tampak mengenakan armor besi yang seragam. Melihat pasukan permaisuri yang perkasa, semua orang di istana dewa pemburu pada saat ini juga tercengang.
banyak di antara mereka yang pada saat ini ternganga sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah pasukan api yang pernah dikabarkan dipimpin oleh permaisuri? Namun secara logika jika begitu permaisuri mati mereka juga akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu, tetapi sekarang mereka semua tampaknya masih ada di samping permaisuri. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah kerumunan dari pasukan terdengar sebuah suara yang agung. Suara tersebut berkata agar pasukan api bersiap dan dengarkan perintah kaisar. Semua pasukan pada saat ini segera berteriak serempak menanggapi hal tersebut. Sosok yang baru saja berbicara juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan Xiao Yan bergumam, bukankah ini adalah penguasa kota yakni Yuan Liang di kota Vientiane? Xiao Yan mengingat sosok tersebut karena kekuatan spiritualnya yang sangat kuat. Hal inilah yang membuat Xiao Yan sangat mengingat sosok Yuan Liang. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini melihat adanya banyak senior yang berada di Bintang Xiao. Semuanya mengenakan armor besi yang menyala-nyala. Ketika Xiao Yan melihat ke arah seberang di kejauhan ada juga beberapa wajah yang tidak dikenali oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan pernah melihat wajah-wajah ini sebelumnya. Sambil berpikir Xiao Yan samar-samar teringat bahwa Xiao Yan pernah melihat wajah-wajah aneh dan familiar ini di kota Vientiane. Orang-orang ini mungkin hanya pedagang yang mendirikan kios di jalan atau mungkin pemilik toko kecil, tetapi pada saat ini mereka semua benar-benar berubah menjadi pasukan. Xiao Yan mendesis dingin karena jika dipikirkan dari sudut pandang ini, semua orang di seluruh Bintang Vientiane tampaknya adalah bawahan permaisuri, namun mereka benar-benar bersembunyi begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya. Selain itu banyak sosok yang baru saja muncul juga benar-benar memancarkan aura yang sangat baik. Jumlah orang di antara mereka juga terus bertambah dan Xiao Yan pada saat ini mendecahkan lidah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan adanya kekuatan yang menghilangkan tekanan pada dirinya. Hal ini pada akhirnya memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Perubahan besar pada saat ini telah terjadi di sekitar Xiao Yan dan pertempuran akan menjadi semakin intens. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus bersiap dalam pertempuran besar sesungguhnya dalam merebutkan janda yang dirinya idam-idamkan.